Baik, selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Zidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Aji. Usianya berapa? Usiaku 20 tahun. Sekarang tinggal di mana Mbak? Di Malang. Jadi sini Mbaknya yang ada keluhan apa atau ada yang ingin saya bantu? Saya mau konsultasi tentang menstruasi saya. Soalnya saat menstruasi itu biasanya nyeri yang sampai berlebihan sampai nggak bisa jalan gitu. Itu aja kalau ada yang lain. Baik, sebelumnya Mbaknya itu pertama kalinya usia berapa ya? 15 tahun. 15 tahun. Kalau kayak gitu berapa hari biasanya tiap bulannya? Kadang itu 10 hari atau 7 hari ya nggak tentu itu. Gitu. Jadi selama 10 hari itu perdana terus atau Kalau perdananya itu biasanya kalau yang deras itu biasanya cuma 7 hari. Sisanya itu cuma 4 hari. Jadi selama itu perdananya yang biasa atau selalu banyak? Yang awal-awal itu selalu banyak sampai ya banyak banget gitu kalau yang awal. Tapi kalau sudah 10 hari gitu biasanya sudah nggak terlalu banyak. Jadi terus kalau siklusnya tiap bulannya itu sama atau enggak? Enggak. Biasanya tuh di awal bulan, biasanya di akhir, biasanya di tengah juga nggak tentu. Biasanya kalau lagi mens ganti pembalutnya berapa kali sehari? Bisa 3-4 kali sehari. Itu karena emang penuh atau cuma pengen ganti? Karena penuh. Karena penuh ya. Terus kan tadi bilangnya ada keluhan kalau mens itu suka nyeri yang berlebih. Jadi itu Mbaknya minum obat atau enggak? Biasanya enggak sih, Enggak. cuma dibiarin aja. Oh, dibiarin aja. Saya itu apa sebelumnya Mbaknya ada riwayat penyakit yang menurun dari orang tua seperti kayak hipertensi yang tekanan darahnya sampai tinggi gitu? Enggak ada kalau dari orang tua. Kalau penyakit menular kayak ini diabetes mungkin enggak pernah juga ya. Kalau riwayat penyakit yang menular seperti apa kayak HIV gitu ada? Enggak ada juga. Sebenarnya apa Mbaknya sudah pernah menikah? Belum. Jadi belum pernah hamil juga ya? Iya belum. Tapi udah pernah melakukan hubungan seksual? Sedang Di usia berapa itu? di waktu usia 19 tahun. Kalau melakukan hubungan seksual itu selalu memakai pengaman atau enggak? Iya pakai. Kalau melakukan hubungan seksual itu terasa sakit atau enggak? Enggak biasa aja. Hanya apakah Mbaknya mengonsumsi obat-obatan yang terlarang kayak narkoba atau minuman alkohol gitu? Enggak pernah. Merokok juga enggak ya? Iya. Terus kalau kebiasaan sehari-harinya itu seperti apa di rumah? Biasanya ya biasa sih kayak nggak melakukan aktivitas yang berat-berat. Cuma pekerjaan rumah biasa ya. Pola makannya? Pola makannya teratur sih 3 kali sehari. BAK, BAB juga? Iya teratur ya. Terus kalau ganti pakaian dalam itu sehari bisa berapa kali? 2-3 sih kadang. 2-3. Itu apakah Mbaknya sebelumnya pernah mendapatkan kayak riwayat tindakan kekerasan seksual dari seseorang atau dari keluarga sendiri? Nggak pernah. Hubungan sama orang tua baik? Iya. Baik. Jadi kalau di lingkungan Mbaknya itu ada istiadat mengenai tentang apa? Tantangan-tantangan untuk remaja itu atau enggak? Nggak ada sih. Terima kasih ya Mbak. Pada pemeriksaan sadari, hal yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan yaitu menginspeksi apakah bentuk dan ukuran payudara kanan kiri simetris atau tidak, yaitu simetris, apakah bentuknya membesar dan mengeras, tidak, apakah arah puting lurus ke depan atau berubah arah, yaitu lurus ke depan. Setelah itu apakah puting tertarik ke dalam atau keluar, yaitu keluar. Apakah kulit atau puting ada yang lecet, tidak ada. Apakah kulit tampak kemerahan, kebiruan atau kehitaman, tidak. Dan apakah kulit tampak menebal dan pori-pori melebar seperti teksturnya kulit jeruk, tidak.
Setelah itu posisi yang kedua, tangan ditaruh di pinggang dan dada dibusungkan serta kedua siku ditarik ke belakang. Melakukan inspeksi bentuk antara payudara kanan dan kiri simetris atau tidak, yaitu simetris. Apakah bentuknya membesar dan mengeras? Tidak. Arah puting lurus ke depan atau berubah arah, yaitu lurus ke depan. Setelah itu, apakah puting tertarik ke dalam atau keluar, yaitu keluar. Apakah kulit atau puting ada yang lecet? Tidak ada. Dan apakah tekstur puting pori-porinya melebar seperti kulit jeruk atau tidak, yaitu tidak. Apakah permukaannya lurus? Tidak ada kerutan atau cekungan? Tidak ada. Selanjutnya, mengangkat salah satu tangan dan memijat mulai dari arah bawah ketiak secara sirkular menuju ke puting. Palpasi ada atau tidaknya benjolan yang abnormal. Dilakukan secara bergantian antara payudara kanan dan payudara kiri. Setelah itu, menginspeksi ada atau tidaknya pengeluaran cairan pada puting. Tidak terdapat cairan yang keluar. Setelah itu selesai. Baik Mbak, selamat siang. Perkenalkan saya Didan Aura yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Usianya 20 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Kenangan Indah Lowaru. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mbaknya dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada bagian tubuh Mbaknya. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia. Jika bersedia, maka saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu. Selanjutnya menutup sketsa sebagai privasi pasien, mencuci tangan, setelah mencuci tangan yaitu mengukur itu. Menginspeksi keadaan umum pasien yaitu kosmetis dan kesadaran penuh. Setelah itu memeriksa pemeriksaan antropometri meliputi tinggi badan, berat badan, dan lila. Baik Mbak, saya timbang dulu ya di sini. Baik, berat badannya yaitu 40 kg. Setelah itu memeriksa tinggi badan. Yang ngecek nempel ya Mbak. Tinggi badannya yaitu 155 cm. Setelah itu mengecek lila menggunakan pipa dulu. Normal ya, 24,5 cm. Setelah itu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Baik, Mbaknya bisa tiduran dulu. Sebelumnya itu mengukur lingkar perut terlebih dahulu. Tampak hati. Ini sih ya. Mbak bisa tiduran, saya periksa tensinya dulu.
Tensinya sedikit rendah ya, nggak 100/70. Setelah itu melakukan pemeriksaan suhu. Kayaknya untuk membersihkan ketiaknya mau dibersihkan atau membersihkan sendiri? Makanya aku bisa ketiak kan? Suhu. Misi ya. Sambil menunggu hasil dari termometernya keluar, yaitu sembari memeriksa pernafasan selama 1 menit. Nafasnya normal yaitu 19 kali per menit. Setelah itu mengecek nadi selama 1 menit. Nadinya juga normal 82 kali per menit. Setelah itu mengecek hasil suhu yaitu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Mbaknya bisa duduk terlebih dahulu. Pertama yaitu memeriksa mata, inspeksi keadaan kelopak mata kanan dan kiri. Mbaknya bisa memejamkan matanya sebentar. Dan untuk kepala udah. Ya wis Yaitu kelopaknya simetris. Setelah itu pertumbuhan bulu matanya juga bagus. Selanjutnya inspeksi konjungtiva. Ini sih ya. Normal yaitu warnanya merah muda dan tidak pucat. Setelah itu inspeksi sklera mata putih dan tidak kekuningan. Setelah itu melakukan pemeriksaan pupil mata dengan menggunakan pen light. Normal. Setelah itu memeriksa kepala, inspeksi bentuk kepala, kesimetrisan, keadaan pertumbuhan rambut dan rambut rontok atau tidak untuk mengetahui remaja itu stres atau tidak. Setelah itu palpasi mulai dari depan ke belakang menggunakan ujung jari, ada atau tidaknya benjolan dan nyeri tekan. Apa ada nyeri? Baik, jika tidak ada yaitu dilanjut ke pemeriksaan telinga. Menginspeksi kesimetrisan telinga kanan dan telinga kiri. Menginspeksi daun telinga dari bagian yang terlunak hingga yang terkeras. Apakah ada nyeri? Enggak, jika tidak yaitu dilakukan ke pemeriksaan hidung. Inspeksi bentuk hidung simetris, lubang hidung juga simetris, ada atau tidaknya pengeluaran sekret dari hidung, tidak ada, lagi full ya. Setelah itu palpasi bentuk hidung, ada atau tidaknya nyeri tekan. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Untuk bentuk yaitu simetris. Setelah itu warna tidak pucat dan tidak kering. Kalau bisa membuka mulutnya untuk melihat keadaan gigi dan lidah, tidak terdapat karies dan lidah juga terlihat bersih. Ini terlihat keadaan lidah dengan menggunakan spatel lidah. Bisa menjulurkan lidahnya ke depan. Bagus. Setelah itu melakukan pemeriksaan faring untuk mengetahui keadaan tonsil mulut. Jadi bisa menjulurkan lidahnya ke depan dan mulutnya dibuka. Itu normal dua-duanya. Setelah itu melakukan pemeriksaan leher, menginspeksi bentuk leher, keadaan ada atau tidaknya benjolan, dan palpasi menginspeksi kelenjar tiroid. Mbak bisa menelan normal, kemudian palpasi kelenjar limfe, tidak ada benjolan dan nyeri atau tidak ada nyeri. Kemudian palpasi vena jugularis, tidak terdapat benjolan, dan palpasi kelenjar tiroid.
penyebab bisa menelan dan tidak terdapat benjolan juga. Setelah itu melakukan pemeriksaan payudara. Bisa tiduran lagi. Menginspeksi kesimetrisan antara payudara kanan dengan kiri, warna yaitu normal, tidak terdapat lecet pada kuping, dan palpasi ada atau tidaknya benjolan abnormal. Permisi ya. Tidak terdapat benjolan, dan menginspeksi ada atau tidaknya cairan yang keluar dari puting. Tidak terdapat. Setelah itu melakukan pemeriksaan dada dan paru. Menginspeksi kesimetrisan dada antara dada kanan dan dada kiri yaitu simetris, kemudian perkusi dari ICS 1, 2, 3, dan 4. Kemudian auskultasi, ada atau tidaknya nafas tambahan, menganjurkan pasien untuk bernafas biasa. Nafas biasa ya, jangan buat-buat. Terdapat S1 yaitu loop dan S2 dup, dan tidak terdapat nafas tambahan. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan abdomen yaitu menginspeksi kesimetrisan perut, bentuk payudara, payudara. Jantung ini tadi, mana tuh abdomen ini? Maaf. Enggak paru-paru jantung. Nggak apa sih kok kamu di auskultasi? Perkusi. Wes. Enggak ngomongin ya, lihat tuh, tiba-tiba abdomen. Nggak wes payudara emang iki. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen, menginspeksi bentuk abdomen, ada atau tidaknya pembesaran lebar, dan ada atau tidaknya benjolan yang abnormal. Ada nyeri? Enggak. Baik, jika tidak ada yaitu apa sih kembung itu? Apa tuh? Asites. Iya. Palpasi adalah tidaknya asites. Kemudian dilanjut ke pemeriksaan genitalia. Genitalia seperti Kakinya ditekuk dulu ya. awal itu sensasi. Tapi membuka celana bagian bawah dan menutupinya dengan menggunakan selimut. Kemudian menggunakan handphone. Menginspeksi keadaan labia mayora dan labia minora, lubang uretra, serta ada atau tidaknya pengeluaran sekret dari vagina. Tidak ada atau tidaknya tanda-tanda IMS seperti sifilis, yaitu yang ditandai dengan adanya luka dan borok sebesar uang logam dan keluar cairan jika ditekan. Tidak ada. Setelah itu melakukan pemeriksaan. Pasien dianjurkan untuk posisi SIM atau miring. Miring ya. Menginspeksi ada atau tidaknya hemoroid dan atresia ani. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Hanya bisa duduk lagi. Menginspeksi ada atau tidaknya bekas suntikan, karena untuk mengetahui remaja tersebut menggunakan nafsa atau tidak. Baik, tidak ada. Selanjutnya yaitu mengkaji turgor kulit. Kembalinya cepat atau lambat. Cepat berarti tidak ada kelainan turgor kulit. Selanjutnya mengkaji ada atau tidaknya edem dengan cara menekan. Jika kembalinya kurang dari 5 detik maka tidak terdapat edem. Jika kembalinya lama berarti terdapat edem.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patella menggunakan hammer. Keduanya yaitu positif. Merapikan pasien. Selanjutnya memberitahu pasien kalau tindakan telah selesai. Baik, Mbak, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Mbaknya. Saya izin untuk merapikan peralatan terlebih dahulu. Saya akan merapikan alat. Setelah merapikan peralatan yaitu mencuci tangan. Itu menjelaskan kepada pasien hasil dari pemeriksaan. Baik, dari hasil pemeriksaannya tadi yaitu terdapat pada pasien Karin dengan usia 20 tahun, alamat Jalan Kenangan Indah 1, dengan hasil pemeriksaan atopometri yaitu berat badan 40 kg, tinggi badan 155 cm, dan IMT-nya kurang dari normal. Dengan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah sedikit rendah 100/70, kemudian suhu normal 36,5 derajat Celcius, nadi normal 82 kali per menit, dan pernafasan normal 19 kali per menit. Selanjutnya yaitu dari pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki yaitu tidak terdapat kelainan-kelainan. Setelah itu melakukan dokumentasi.